Terima kasih pahlawanku, berkatmu KTT-ku bersih, indah, dan asri. Terima kasih pahlawan kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhaimatul Aziza, siswi kelas 5 SD Al-Amin Hidayatullah Kabupaten Tanah Tidung. Oh ya, sebelum saya mulai bercerita, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman, apakah kalian tahu apa itu pahlawan? Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pahlawan yang gagah berani ini saya baca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gelar pahlawan tidak hanya disematkan kepada mereka yang telah berjuang mengusir penjajah saja, tetapi semua orang bisa menjadi pahlawan di bidangnya masing-masing. Contohnya seperti pahlawan kesehatan, pahlawan pendidikan, dan pahlawan kebersihan. Nah, hari ini Zizi akan mengambil tema pahlawan kebersihan. Ada yang tahu apa itu pahlawan kebersihan? Pahlawan kebersihan merupakan petugas kebersihan yang bekerja tak mengenal lelah dan hari libur. Para petugas kebersihan bekerja dengan giat, kompak, dan ikhlas untuk membersihkan tempat-tempat umum. Contohnya seperti jalan, pasar, tempat-tempat acara, bahkan perkantoran, untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kerapian. Alhamdulillah saat ini penularan virus COVID-19 sudah mereda. Tak dapat dibayangkan bagaimana pengorbanan para petugas kebersihan di tengah-tengah meningkatnya penularan virus COVID-19 kemarin. Pasti susah. Di saat sekolah-sekolah diliburkan, proses belajar mengajar dilakukan melalui daring. Tetapi para petugas kebersihan tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Meski dalam lubuk hati kecil terdapat rasa khawatir terhadap penularan virus COVID-19, belum lagi memikirkan keluarga di rumah. Namun, seakan-akan rasa tanggung jawab terhadap tugas mengalahkan perasaan takut terhadap ancaman virus. Dapat dibayangkan jika para petugas kebersihan mengikuti himbauan pemerintah untuk bekerja dari rumah atau work from home. Pasti sampah-sampah akan menumpuk, lingkungan cepat kotor, dan berdampak kemunculan wabah baru. Berdasarkan data di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Tidung, volume sampah di Kabupaten Tanah Tidung rata-rata mencapai 10 ton per hari. Bayangkan kalau tidak ada petugas kebersihan yang membersihkan sampah walau cuma 1 hari saja, pasti lingkungan kita akan kotor, sampah-sampah berhamburan di jalan, dan aroma tidak sedap akan terhirup di hidung kita. Bau! Oleh sebab itu teman-teman, kita wajib bersyukur dengan adanya para petugas kebersihan ini teman-teman. Mereka juga layak loh disebut pahlawan kebersihan atau pahlawan lingkungan hidup. Karena berkat jasa-jasa mereka membuat lingkungan kita tetap bersih, indah, dan asri. Jadi punya cerita nih teman-teman dari salah seorang petugas kebersihan, yaitu Ibu Diana Mariana. Halo, aku Ibu Diana Mariana. Beliau adalah tukang sapu jalan di daerah Tidung Paleng. Ibu Diana memiliki 4 orang anak. Karena gajinya tidak mencukupi, Ibu Diana memiliki kerja sampingan, yaitu ngojek, kurir, dan kadang-kadang disuruh bersih-bersih rumah tetangga. Pasti capek. Semua itu Ibu Diana lakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Zizi punya cerita lagi nih teman-teman dari salah seorang petugas pengangkut sampah, yaitu Bapak Suwandi. Halo, saya Bapak Suwandi. Pernah suatu pagi Zizi ingin pergi ke sekolah. Lalu Zizi melihat truk sampah.
Kendaraan yang Zizi kendarai berada pas di belakang truk sampah itu. Sebenarnya Zizi ingin menyalip, tetapi kondisi pagi yang tidak memungkinkan membuat Zizi tidak bisa menyalip truk sampah itu. Jadi Zizi terpaksa menunggu di belakang truk sampah. Alhasil terciumlah bau sampah yang bau. Sekitar 3 menit, akhirnya Zizi bisa melewati truk sampah itu. Alhamdulillah bau sampah tidak tercium lagi. Selama perjalanan Zizi membayangkan bagaimana para petugas kebersihan yang lain dan Bapak Suwandi bertahan di tengah-tengah sampah yang berbagai macam baunya. Ada bau bangkai, bau sampah rumah tangga, dan bahkan ada bau sampah sayur-sayuran. Pasti bau banget. Nah, kita bisa membantu kedua tokoh pahlawan di atas dengan cara meringankan tugas mereka. Contohnya seperti menjaga lingkungan kita tetap bersih, seperti mengikuti anjuran-anjuran ini. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu dari jam 5 sampai dengan jam 7 pagi. Yang ketiga, mengikuti program 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Ini adalah contoh-contoh hasil reduce, reuse, dan recycle. Demikianlah cerita tentang pahlawan masa kini yang seringkali kita lupa bahwa kehadiran mereka sangatlah bermanfaat untuk lingkungan kita. Karena berkat jasa-jasa mereka lah lingkungan kita menjadi indah, asri, dan bersih. Karena ada hadis yang mengatakan an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi sudah mirip seperti petugas kebersihan, bukan? Saya akan akhiri dengan membaca pantun. Makan roti beras ketan, ketan dimasak di dalam panci. Terima kasih petugas kebersihan, berkatmu KTT-ku bersih, indah, dan asri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.